Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Remaja GKJW Jemaat Jember. Selamat bergabung di ibadah remaja bagi adik-adik madya yang sudah masuk ke jenjang SMP. Kasih Allah Bapa sungguh luar biasa. Kasih-Nya begitu dahsyat dan perbuatannya ajaib. Maka kita harus senantiasa memuji nama Tuhan. Karena itu, saya ajak adik-adik berdiri, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Ria nomor 8, Besar dan Perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan mulia Dia. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pokok pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Disilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini adalah milik kepunyaannya. Umat yang telah didebus dari hutang dosa. Kita patut bersyukur karena boleh dipanggil dan ikut dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 bait 1 dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih
Kita semua menyadari akan dosa dan kelemahan masing-masing, karena belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Karena itu, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam pemikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Kami sering menyakiti hati Tuhan, kami sering menyakiti hati orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala kesalahan kami. Dan kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa kami dan memulihkan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Titus 3 ayat 4-7 yang demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kesegaran air kehidupan. Kita pujikan Kidung Ria nomor 10, Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku hidup ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku minum ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku hidup ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Tiba saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita memohon penyertaan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah remaja online GKJW Jemaat Jember. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu. Terlebih-lebih mampukan kami untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan dan dijabarkan dapat dipahami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Hakim-Hakim 8 pada ayatnya yang keempat sampai 21, yang demikian firman Tuhan. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolonglah berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmuna, raja-raja Median. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu, Sebah dan Salmuna ada di Karkor, bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yohbeha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Dan lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikianlah pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon. Dibunuhnya Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan
yang ada pada leher unta mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Peka dan Peduli terhadap sesama. Firman di atas menceritakan tentang Gideon yang merupakan hakim Israel yang dipilih oleh Allah. Gideon ini bersama orang-orang pilihan Allah sedang melakukan pengejaran terhadap musuh bangsa Israel, yaitu Raja Midian, Seba, dan Salmuna. Di dalam pengejarannya, sampailah mereka di Sukot. Gideon meminta pertolongan kepada para tua-tua Sukot untuk memberikan roti bagi orang-orangnya yang dalam keadaan letih dan lelah karena perjalanan untuk mengejar Raja Midian tersebut. Tetapi apa jawaban orang Sukot? Mereka tidak mau membantu. Mereka tidak mau membantu orang Gideon yang sedang letih dan lesu. Dikatakan di ayat 6, "Sudahlah, Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu." Ya, itu jawaban dari orang-orang Sukot. Akhirnya Gideon marah dan disebutkan di ayat 7, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna di dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Adik-adik yang dikasih Tuhan, selanjutnya Gideon melakukan perjalanan, dilanjutkan ke Penuel. Demikian juga Gideon meminta pertolongan juga kepada pemuka Penuel, tetapi jawabannya sama. Mereka tidak mau memberikan pertolongan. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara itu." Karena kemarahan Gideon, demikian juga apa yang dilakukan orang Penuel sama seperti yang dilakukan oleh orang Sukot. Mereka tidak mau membantu Gideon dan orang-orangnya dalam pengejaran Raja Midian. Akhirnya Gideon melaksanakan tugasnya yang sudah diperintahkan Allah dengan melanjutkan perjalanan untuk menangkap Raja Midian. Dan dalam pengejarannya, Raja Midian akhirnya berhasil ditawan oleh Gideon dan orang-orangnya. Adik-adik, dari kisah Gideon ini, kita dapat memetik pelajaran. Yang pertama adalah mata dunia mengukur kemampuan seseorang dengan mata jasmani. Mereka tidak melihat Tuhan yang menyertai Gideon, karena mereka manusia yang hanya melihat dunia saja. Karena Gideon dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan, Gideon tetap melangkah maju untuk menyerang tentara Midian. Secara perhitungan, secara akal manusia, jumlah tentara Gideon hanya 300 orang. Sedangkan tentara Midian 15.000 orang. Logikanya 1:50 orang. Apakah mampu satu orang mengalahkan 50 orang? Secara akal manusia tidak bisa. Tapi Tuhan yang menyertai Gideon memberikan kemudahan. Gideon dapat mengalahkan Raja Midian tanpa sedikit pun rasa takut kepada mereka. Yang kedua,
Pelajaran yang dapat kita petik adalah peka dan peduli kepada sesama dan saling tolong-menolong. Seperti diceritakan tadi bahwa orang Sukot dan orang Penuel tidak mau membantu Gideon dan orang-orangnya. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah seperti orang Sukot dan Penuel yang salah dalam mengambil keputusan sehingga mereka memperoleh hukuman atas perbuatan mereka yang menentang Allah. Kita dapat mengambil hikmat atas peristiwa di atas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah belajar untuk saling tolong-menolong dan memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita berupa kesehatan, berkat berupa makanan, dan lain-lain. Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita. Sepatutnya lah kita berbagi dengan sesama, terutama seperti saat ini, kondisi negara kita, bukan negara kita saja, tetapi dunia. Dalam masa pandemi corona ini, kita harus menjadi orang-orang yang peka dan peduli. Tentunya banyak cara yang dapat kita lakukan. Orang yang paling dekat dengan kita, seperti tetangga, lingkungan sekitar kita. Mereka adalah sesama kita yang paling dekat. Kalau ada apa-apa, pasti tetangga yang akan datang lebih dulu dibandingkan saudara kita yang jauh. Kalau kita sering melihat tayangan di televisi, di media sosial lainnya, orang kecil, orang yang berusaha bekerja keras, mereka orang-orang yang penuh dengan perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diperas dan ditipu. Apakah tidak ada rasa belas kasih dan rasa peduli terhadap sesama bagi orang-orang yang memperlakukan mereka seperti itu? Kadang kita berpikir, apakah mereka tidak takut untuk mendapatkan balasan yang lebih dari yang empunya hidup ini? Mungkin mereka sudah mati rasa pedulinya terhadap sesama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah pribadi yang baik dengan melakukan perintah Tuhan. Dengan pribadi yang baik, kita sepatutnya lebih peduli dan peka untuk saling membantu dengan tulus hati, ikhlas, tanpa meminta balasan. Tuhan peduli atas segala permasalahan yang terjadi. Tuhan pasti memberikan kepada kita sesuatu yang indah tepat pada waktunya dan senantiasa memberkati kita karena kita adalah anak-anak Allah. Dia tidak pernah memberikan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Kita bisa karena Tuhan selalu menyertai kita. Sungguh Allah kita itu Allah yang sangat baik. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya kita akan memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilahkan duduk kembali. Marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan doa-doa kita semua. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Pada saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Dalam pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Untuk gereja kami ya Tuhan, GKJW Jemaat Jember, Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanannya. Bapak Pendeta, Penatua dan Diaken, dan semua pribadi yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memberkati, terlebih pada masa pandemi ini. Kami berdoa agar cepat teratasi. Bapak Presiden dan jajarannya, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Demikian Tuhan, doa kami. Kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Marilah kita syukuri kebaikan Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah dipersiapkan, sambil kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Kirimlah
menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menjagai kami, Allah yang memberkati kami, menjagai keluarga kami, memberikan berkat dan rezeki untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan perkenankanlah pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikannya dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh digunakan untuk pembangunan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tetapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua yang terambil dari Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Adik-adik saya undang bangkit berdiri. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap semangat dan tiada lelah dalam melakukan karya Tuhan di ladangnya untuk dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita pujikan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Marilah kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.